bahwa Muhammad SAW itu sebagai Rasul dan paham kita apa itu Rasul, maka pengakuan kita itu akan benar. Tapi kalau kita mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasul tanpa kepahaman tentang Rasul dan seluk-beluknya kepahaman tentang Rasul itu, maka kita akan salah juga dalam pengakuannya. Contoh begini, ada orang yang tiap harinya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam praktek ibadahnya justru tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam praktek ibadahnya. Justru dalam praktek ibadahnya dia bukan Muhammad Rasulullah mengakuannya, tapi wa asyhadu anna nenek moyang kami Rasulullah. Kenapa? Karena yang diikutinya nenek moyang. Maka salah satu fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, salah satu fungsinya adalah untuk diikuti. Salah satu fungsinya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu Rasul. Rasul secara umum, kita belum bicara Muhammad Rasulullah. Rasul secara umum itu artinya manusia laki-laki. Kenapa manusia? Harus manusia, tidak langsung laki-laki. Karena jin juga ada laki-laki dan ada perempuan. Dan tidak diutus Rasul dari golongan jin. Tidak diutus Rasul dari golongan jin. Rasul itu diutusnya dari golongan manusia. Maka definisinya itu adalah manusia laki-laki. Dan pertama, kalau dia jin berarti bukan Rasul. Artinya Rasul tidak diutus Rasul itu bukan dari kalangan jin. Nah, di sini adalah manusia laki-laki. Berarti Rasul juga bukan dari kalangan manusia perempuan. Apalagi yang separuh laki-laki. Separuh laki-laki, ya laki-laki bukan, perempuan bukan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan unsa. Memang ada, tapi langka mungkin ya, langka atau hampir tidak ada. Tapi dalam bahasan fikih itu ya takut ada. Unsa itu punya dua jenis kelamin. Unsa itu. Dan yang ada di kita itu bukan punya dua jenis kelamin, tapi punya kepribadian ganda. Kepribadiannya aja yang ganda. Kalau kelaminnya tetap kalau itu dia menunjukkan laki-laki, dia menunjukkan perempuan, tapi kepribadiannya yang ganda. Nah, kepribadian ganda itu kenapa kita jadi membahas itu ya? Ketika pengaruh dari luarnya dominan untuk mengembangkan salah satu kepribadiannya, maka itulah yang akan berkembang. Contoh kepribadian ganda umpamanya laki-laki dan perempuan. Ketika dia dominan pengaruh luarnya itu untuk mengembangkan kepribadian laki-lakinya, maka dia akan seperti laki-laki walaupun mungkin fisiknya perempuan. Begitu sebaliknya, ini tergantung kedominanannya. Maka kalau kita punya anak laki-laki, tapi dia kelakuannya punya kepribadian ganda itu, jangan coba-coba kita suruh mainnya dengan perempuan. Supaya apa? Supaya kepribadian kelaki-lakiannya itu yang berkembang. Karena kalau dia main sama perempuan, maka kepribadian perempuannya yang akan berkembang. Ngobrolnya tentu dia ngobrol laki-laki, oh si anu ganteng, padahal dia laki-laki. Karena perempuan-perempuan yang lain, teman-temannya itu juga perempuan, dia tentu akan tertarik kepada lawan jenisnya dan dia akan ikut kepada teman-temannya.
Nah ini materinya kepribadian ganda. Oh itu. Jadi nabi ini adalah, rasul ini adalah seorang laki-laki, manusia laki-laki. Jadi bukan manusia separuh laki separuh perempuan. Yang diberikan wahyu kepada Allah, yang diberikan wahyu dari Allah. Jadi manusia laki-laki yang diberikan wahyu atau yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau sampai situ, maka itu definisinya adalah nabi. Kalau sampai situ masih umum. Maka dihususkan lagi. Tadi sama tadi manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu. Bukan wangsit. Wahyu. Yang mendapatkan wahyu. Dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan kepada manusia lain. Dia punya beban untuk menyampaikan. Jadi sadara. Sampai sini paham? Dia punya beban untuk menyampaikan. Apa perbedaan Rasul dengan Nabi? Nabi itu adalah manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi hanya untuk dirinya. Dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan. Nabi. Maka setiap Rasul itu adalah Nabi. Setiap Rasul itu adalah Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Paham sama sini?